Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Meisasi, kelas B4 2017. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS Human Resource Management for English Provider. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia dan tantangan-tantangannya. Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan demi mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Tantangan manajemen sumber daya manusia, yang pertama, tantangan teknologi, kedua, tantangan politik dan pemerintah, ketiga, tantangan ekonomi, yang keempat, tantangan bidang sosial, yang kelima, tantangan undang-undang. Kebijakan pemerintah tentang aturan-aturan yang mengatur tentang sumber daya manusia. Hal ini dapat berpengaruh terhadap SDM itu sendiri, karena semakin baik undang-undang yang diterapkan, semakin baik pula pengelolaan, jaminan, dan aturan-aturan yang mengatur SDM. Yang keenam, tantangan internal. Tantangan internal itu berasal dari dalam perusahaan sebagai berikut: rencana strategi, anggaran, estimasi lulusan, produksi dan penjualan, usaha atau kegiatan baru, dan rancang bangunan institusi dan tugas pekerjaan. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, praktek-praktek manajemen sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia menjadikan bagian penting bagi competitive advantage perusahaan. Dengan perusahaan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka perusahaan dapat memberikan layanan jasa yang baik kepada pelanggan-pelanggannya dan sangat menentukan kepuasan pelanggan. Kualitas sumber daya manusia yang baik dalam operasional juga menentukan kualitas produk yang dihasilkan dan juga kuantitas yang bisa dihasilkan dalam suatu kurun waktu tertentu. Staf yang baik dan berkualitas akan memikirkan proses kerja yang efisien, yang menghasilkan produk yang lebih baik dengan biaya yang bisa dikurangi. Beberapa pekerjaan yang dikerjakan Departemen SDM antara lain: yang pertama, menganalisa dan merancang pekerjaan, yang kedua, membuat perencanaan sumber daya manusia, yang ketiga, melakukan rekrutmen, yang keempat, menyeleksi kandidat, kelima, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, keenam, merancang kompensasi, ketujuh, melakukan manajemen kinerja karyawan, kedelapan, menjaga hubungan dengan semua karyawan. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu analisis dan desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan kerja seorang atau sekelompok karyawan secara organisasional. Desain pekerjaan atau job design merupakan faktor penting dalam manajemen, terutama manajemen operasi, karena selain berhubungan dengan produktivitas, juga menyangkut tenaga kerja yang akan melaksanakan kegiatan operasi perusahaan. Tujuan desain pekerjaan secara umum adalah untuk penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan perusahaan, teknologi dan perilaku. Dengan demikian, dari sudut pandang personalia, desain pekerjaan sangat mempengaruhi kualitas kehidupan kerja, di mana hal ini tercermin pada kepuasan kerja para karyawan yang memegang jabatan tersebut. Atas dasar pentingnya peranan yang dimainkan oleh desain pekerjaan dalam kualitas dan kepuasan kerja, maka sangat dibutuhkan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan secara sistematis mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengorganisasi informasi tentang pekerjaan-pekerjaan. Dari informasi yang dihasilkan oleh analisis pekerjaan akan disusun atau diadakan desain pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan, tujuan, dan jenis usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Elemen-elemen desain pekerjaan: yang pertama, elemen organisasional, yang kedua, elemen lingkungan, yang ketiga, elemen keperilakuan. Ada beberapa elemen keperilakuan yang perlu dipertimbangkan dalam desain pekerjaan, yaitu yang pertama, otonomi, yang berarti mempunyai tanggung jawab atas apa yang dilakukan. Yang kedua, variasi, yang apabila kurangnya variasi pekerjaan maka akan menimbulkan kebosanan. Selanjutnya, menimbulkan kelelahan sehingga timbul kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, identitas tugas.
Bila pekerjaan tidak mempunyai identitas, menimbulkan karyawan kurang tanggung jawab atau kurang puas atas hasil pekerjaannya. Keempat, umpan balik. Bila pekerjaan memberikan umpan balik atas seberapa baik pekerjaan, maka karyawan akan termotivasi untuk melaksanakan dengan baik. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah menempatkan orang yang tepat pada suatu pekerjaan tertentu sesuai dengan kemampuannya, keahlian, dan pengalaman dalam melakukan suatu pekerjaan. Pada hakikatnya, semua orang menduduki jabatan manajerial atau pejabat negara sekalipun adalah sumber daya manusia juga. Berarti dalam suatu organisasi atau negara diperlukan keberadaan sekelompok orang-orang analisis pekerjaan yang bertugas melakukan analisis terhadap suatu atau semua pekerjaan yang ada. Tindakan-tindakan yang diperlukan oleh manajemen SDM untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada informasi analisis pekerjaan adalah evaluasi peran lingkungan terhadap pekerjaan individu. Lalu, kaji kembali kemungkinan ada persyaratan kerja yang usang, ciptakan peraturan yang dapat menguntungkan semua pihak, rancang kebutuhan SDM masa depan, sesuaikan antara jumlah pelamar dan pekerjaan yang tersedia, rancang kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan baru maupun karyawan yang sudah berpengalaman, lalu rancang rencana pengembangan potensi karyawan, tentukan standar kerja atau prestasi yang realistis. Penempatan karyawan hendaknya sesuai dengan minatnya, penempatan karyawan sesuai dengan ahlinya, lalu berikan kompensasi secara wajar. Lalu, yang selanjutnya, yang keempat, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Tujuan dari perencanaan SDM ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh supply dan demand dalam konteks SDM perusahaan. Perencanaan SDM bermanfaat bagi perusahaan dalam berbagai hal, yaitu membantu HR mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. HR bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai. Lalu sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan, perencanaan SDM memungkinkan HR untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu, yang kelima, itu rekrutmen sumber daya manusia. Rekrutmen adalah proses untuk mencari dan menarik pelamar yang berkemampuan untuk diseleksi menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen ini dimulai dengan mencari calon pelamar dan berakhir dengan diserahkannya surat lamaran kerja pelamar ke organisasi yang melakukan rekrutmen. Setelah rekrutmen, proses selanjutnya adalah penyeleksian pelamar kerja hingga terpilihnya pelamar kerja tersebut menjadi karyawan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen ini dilakukan apabila ada departemen yang memerlukan karyawan baru. Bisa dikarenakan adanya karyawan yang berhenti kerja ataupun adanya pekerjaan baru yang harus dikerjakan dan memerlukan penambahan karyawan. Rekrutmen karyawan untuk mengisi posisi yang masih lowong dapat dilakukan melalui dua sumber, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.